Boleh kita mulai ke Bu? Sambil ni, tolong ni. Kita sambil mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan keberkahan dalam rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Mari selalu kita ucapkan alhamdulillah untuk segala hal yang Allah berikan kepada kita sampai saat itu. Apapun ia, kesehatan, kesempatan, rasa syukur pun termasuk harus kita syukuri. Rasa senang dengan beribadah juga wajib kita syukuri, dan keistiqomahan kita pun wajib untuk kita syukuri. Termasuk cuaca panas hari itu harus kita syukuri, karena ternyata panas di kita itu masih belum seberapa. Suake 2-3 hari atau hari itu lihat TV Bu, bahwa di TV sekarang di Eropa lagi panas yang luar biasa. Di Eropa lagi panas yang luar biasa. Suhu tembus sampai 41 derajat Celcius. Bahkan ada di beberapa tempat aspalnya meleleh Bu. Aspal meleleh. Saya melihat kucing bercacak di aspal, umpan lagi lajunya kan. Iyalah lakaknya ada auto yang sampai ngelambung di HP di dekat mesinnya, bentah HP lah kali yang pasti ke. Luar biasa sekali panasnya. Jadi sampai dah ada makan korban jiwa. Panas Bu ya. Kalau kita itu biasa panas hujan alhamdulillah. Gitulah nang rupanya kita bersyukur. Paling di kita panasnya 30 derajat sekian kan. Alhamdulillah suhu di kita masih baik, masih dapat masih sesuai dengan badan kita. Salawat beriring salam mari selalu kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat ajaran dari beliau, risalah yang beliau bawa dari dulu sampai sekarang dapat kita terima, dapat kita amalkan,
menjadi inspirasi bagi seluruh alam, sehingga segala hak-hak manusia, hak anak, hak perempuan dia lebih terjamin sekarang daripada pada zaman sebelum kenabian nih. Sehingga datanglah pada kita seperti hari itu yang kita bisa ngaji dengan tenang. Tinggal bagaimana kita melawan godaan yang ada, hawa nafsu misalnya. Jam 1 tuh sadap tidur tuh, nah, panas-panas kan, hadapi kipas angin, no, tidur. Atau tidur di di bala suyuk, nah, yang ngadap di hutan ya kan, tidak sajuk lah, tengah lawang lagi kan, seperti nyaman tidur siang jam gitu. Tapi komitmen kita atau rasa kecintaan kita kepada Quran lah yang membawa kita kepada itu, dan ye adalah salah satu yang diajarkan atau yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dengan bersolawat kepada beliau, mengamalkan segala sunnahnya, kita akan menjadi umat yang diterima beliau, yang mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu, ceritanya saya agak lama datang ke situ tadi. Sebenarnya laptop dah saya matikan jam 2.40 lah, saya matikan laptop, dah saya sajukkan kan supaya nak saya bawa kan, nak masuk ke dalam tas. Tiba-tiba ada datang orang nak ngurus daftarkan masjid di Kemenak tempat daftarkan masjid. Nah, sampai dengan itulah ada yang macam itu, ya kan, produk dari Kemenak. Orangnya mudah menomornya udah niaki berdua kayak motor, dia bukan dari Sambas lah, pokoknya agak jauh. Nah, kan niaki katanya nak ngurus buat masjid, nak buat sertifikat nih masjid, artinya masjid yang kita daftarkan nanti ada sertifikatnya dari Kemenak. Nah, itu saya ceritakan biar ndaanlah ke bapak-bapak dan ceritakan. Kalau ada bapak-bapak cerita-cerita tentang di masjid, apa nyambung lah ibu-ibu kan. Man salah, kami bukan ajari, kan seperti kalau. Nah, jadi singkat cerita, karena masjidnya belum didaftarkan, saya pinta syaratnya. Saya lihat belum cukup syaratnya. Kalau secara hati saya, karena saya lihat dia sama dengan aki saya, dengan ayah saya gitu kan. Kalau udah antar bentur persyaratan dah zaman sebutkan ya. Apa bahasanya kita mau secara hati kasihan gitu. Kalau secara kasihan dah sebutkan ya. Cuman masalahnya adalah kita kan tidak memenuhi persyaratan ya. Akan panjang efeknya ya Bu. Masjid sekarang tidak bisa kita, idealnya masjid itu kita mau damai-damai aja kan. Masjid tempat kita sholat, tenang beribadah, nak ngaji, nak kita macam gitu. Ya iyalah sebenarnya idealnya masjid atau cita-cita tinggi kita pada masjid. Namun tidak menutup kemungkinan Bu, dengan berbagai kasus yang ada, termasuk yang dah bertahun saya alami di Kemenak. Mohon maaf, cita-cita masjid yang kita wadahkan tanang beribadah semacam, kadang orang kelaikan juga Bu. Nah, orang kelaikan kalau di kita masjid tuh kadang gitu, si A dan si paham dengan si B, jadi masih satu masjid ya, merasa ada puas hati buat masjid agi, walaupun dapat dana dari pemerintah, misalnya ada dewan misalnya kan yang beri dana sekian puluh juta buat agi masjid, tanpa memenuhi unsur keperluan jamaah gitu Bu. Bukan artinya itu masjid kita itu memang dah penuhnya gitu kan, sholat maghrib pun sampai keluar, orang ya wajib buat masjid agi kan, supaya orang ya niat ibadah orang ya bisa dipenuhi. Tapi kadang Bu, masjid tuh dibuat
jamaahnya lalah dicari. Iya yang kita tidak mau. Sedangkan Rasulullah melarang bu masjid ya kalau dibangun lagi berdasarkan konflik ya dilarang oleh Rasulullah. Bahkan katakan boleh katanya haram lagi malah. Jadi misal kita sholat tuh ibu dan setuju dengan saya, ibu ada duit buat masjid lagi, dilarang Rasulullah bu. Masjid ya tempat nyatukan umat, tempat kita beribadah dengan tenang, tempat berbagi ilmu. Tapi tiba-tiba hanya sebagai aspirasi aja. Jadi masjid itu harus jadi inspirasi bu, nah, bukan aspirasi. Inspirasi artinya mendatangkan ide-ide yang bagus untuk mengembangkan masjid, untuk mengembangkan umat, bukan aspirasi. Artinya masjid itu harus nurut kehendak kita. Yang salah. Kembali lagi kasus ibu tadi, kenapa tadi syarat ya daan cukup, daan saya buatkan je. Tadi karena mengkajiannya bu. Kita kan tidak tahu bagaimana latar belakang orang di sini kan. Kalau saya kasihan, kalau saya nak harapkan kasihan tadi, udah saya buatkan bu. Gitu. Ya umur 60, 70-an tahun kali ada tadi. Kalau saya kasihan, udah saya buatkan. Masalahnya adalah gila bu, kadang masjid kita itu. Mohon maaf harus kita ya kan. Ada yang seperti ya. Ada yang tiap hari desak kita untuk buat anak masjid ternyata dicari senun ada masalah di desa misalnya seperti itu. Ya yang tidak ingin kita hindari atau kalau tanahnya belum mencukupi syarat belum diwakafkan misalnya bu. Apalagi kalau tanah makin mahal sekarang, misal itu dan diwakafkan tuh lupa noh kalau bangunan tuh kan. Nah, tanah itu dan diwakafkan. Bisa kena gugat bu. Ada di kita yang kena gugat masjid di sebarang nun tapi di Samos tuh. Nah, ya artinya hal-hal seperti itulah yang nak kita dolokan antisipasinya daripada orang kalak berkelahi, betangkar, saling tuntut dihukum gara-gara masjid. Supan gitu bu, kalau orang Islam lalu ngelaikan masjid dalam arti bukan ngelaikan manuhnya bukan ngelaikan potensi hanya untuk keuntungan pribadi. Jadi tadi saya kasihan mohon bapak itu diurus dulu. Kalau bapak daan maksud dia lah kak nak disik ya nak maksud beliau tadi nak diantar lagi. Ya Allah pak berapa kali pulang balik bapak kalau bagus nih menurut jasnya saya kan bisa di WA kan pak kirim ke WA nanti kirim ke nomor saya buat di situ bapak dan perlu gaji lagi. Jadi sekarang lah pelayanan jadi PDF yang dikirimkan ke orang kan seperti itu. Cuman poinnya satu yang ingin saya nokta tadi kan bahwa masjid itu jangan sampai jadi masalah. Yang kedua, yang buat kita sedih adalah ngapain orang yang dah sepuh yang perlu kilik ngurus masjid. Ya yang ngasih seharusnya saya lihat tadi dah Pak Haji juga kan. Maksud kita kalau orang-orang yang sepuh ya biarlah kita letakkan pada tempatnya. Maksudnya beliaulah yang jadi imam, yang imamkan kita, beliaulah yang jadi khatib dan lain sebagainya yang baca doa, kan bahasanya kan yang mimpin doa di kita. Ya yang saya lihat seharusnya yang ngantar-ngantar gaya tadi anaknya atau pengurus masjid lain yang masih muda yang tagap motor bahasanya gitu. Artinya kan biar supaya kita sama-sama nyaman kan. Kalau ayah saya mungkin saya berikan biar saya yang pagi kan. Artinya poinnya bukan pada anaknya dan putri bukan tapi artinya kan masih banyak pengurus masjid sebetulnya yang lain yang bisa. Sehingga gitu bu, saya teringat dengan syarat-syarat buat masjid bahwa dalam kita buat masjid itu, dalam buat syarat masjid ini, bisa bu ada namanya pengurus dari unsur perempuan, DSK ya. Ada pengurus dari unsur remaja. Sebenarnya fungsinya apa? Bukan nyulitkan bukan, tapi melihat ke depannya bu. Artinya kalau ada remaja masjid, iya, lah yang akan gantikan kalau ya ngurus-ngurus masjid ya bu. Agi yang sepuh ya dan kuat, dan motor kulik-kulik bahasanya kan. Dialah yang bawa berkas-berkas ya ke mana. Dialah yang akan ngantarkan berkas ya ke tempat yang jauh misalnya kan. Jadi tidak perlu lagi ya repot-repot udah di usia pensiunnya tadi biar tanah di rumah biar lebih
selamat kan bermotornya udah ada anak mungkin mati dah ada nawas ya kan. Jadi saya sampai mikir ke sih artinya Bu, mari kita mau ndak mau kita hari itu harus peduli bahwa kedekatan pemuda remaja dengan masjid ya harus kita perhatikan juga. Kepada ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu, boleh sekali-sekali kita arahkan ke masjid. Bila perlu kalau dia dianggap dijadikan pengurus masjid, dijadikan panitia acara, didukung. Panitia acara di masjid di surau misalnya PHBI didukung. Rupa-rupa dia nak malas didorong. Supaya itulah nanti ke depan ada yang ngurus masjid kita, ada yang bersihkannya, ada yang ngamasi administrasinya. Biarlah yang sepuh-sepuh ya tinggal di masjid, mimpin kita sholat, mimpin doa untuk kita yang seperti itu. Selanjutnya hari itu saya ingin menyampaikan sedikit tentang masih ada nak Bu rasanya terganggu nak kita kalau ada orang ngatakan kita riak sekarang, terganggu tidak? Masih terganggu ke? Ya. Jadi itu ingin saya sampaikan, mungkin dah pernah kita sampaikan sebelumnya secara ringkas. Kan waktu ya orang bertanya itu saya kuatkan lagi karena memang akhir-akhir itu ada agak cerita itu bahwa ada 4 tanda riak dalam diri seseorang. Ada 4 tanda riak dalam diri seseorang. Dalam diri artinya saya tidak bisa melihat diri ibu, dan bisa nak melihat hati ibu dan bisa melihat hati saya. Ada 4 tanda riak. Jadi saya tidak bisa nak mengatakan ibu A riak, ibu B riak, dan bisa. Dia di dalam diri. Apa katanya? Riak itu adalah si penyakit yang pada umumnya artinya memang sama dengan lalat kalau ya suka nak ingat penyakit riak tu. Kan. Pada umumnya setiap manusia punya riak. Cuman belum mana riak yang boleh, mana riak yang ndaannya kita bahas lagi. Terkadang atau bahkan sering dipraktekkan. Hal ini merupakan naluri dasar manusia. Karena walau bagaimanapun Bu, ngape kita berkeluarga, ngape kita bermasyarakat, manusia pada umumnya ingin diakui sebagai orang yang disayangi, diakui sebagai orang tua yang baik, diakui sebagai anak yang baik. Sehingga dengan merasa kita ingin diakui, kita munculkanlah sifat baik sehingga orangnya mengakui kita. Ia pada dasarnya manusia. Namun apa lagi? Segala sesuatu ya boleh sampai dia berlebihan. Yang tidak boleh ya kita terus-terus ingin diakui oleh orang lain sampai berlebih-lebihan. Ya yang tidak boleh. Sehingga ya nanti akan malah jadi penyakit. Riak sendiri dalam bahasa Arab asalnya ro'aya, yaro, ruyan, wa ru'yatan. Asal katanya ro'a, melihat. Ro'yatul hilal. Kalau kita nak puasa, nak raya ya, ro'yatul hilal. Artinya melihat bulan. Asalnya katanya dari saya juga, riak. Jadi kalau secara bahasa, secara istilah, riya adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya baik ucapan, sikap maupun amal perbuatannya diketahui. Jadi entah akui lah bahasanya. Jadi riya tuh bisa menyerang siapapun Bu. Jadi tidak ada terkecuali. Saya atau kita semuanya ada. Tidak terkecuali. Bahkan kiai ke pelajar ke dosen ke guru besar profesor sebenarnya bisa kena riak dengan masing-masing levelnya. Di situ dia orang yang riak biasa dan puas mun belum halnya diketahui kerajaannya belum diketahui orang lain. Jadi belum puas mun belum diketahui orang lain.
Nah, di situ dia riya itu baru dikatakan boleh atau tidak. Jika riya seseorang menjadikan kemaslahatan bagi umat di sekelilingnya, maka itu termasuk riya yang baik. Mun kita ngaji, didengar orang, maslahat keadaannya, maslahat atau mudarat? Didengarkan ke orang Al-Quran. Iyalah disilah tadi ya. Al-Quran bu, berpahala dibaca, berpahala didengar bu. Kira-kira maslahat keadaan bacaan Al-Quran kita ke orang, maslahat bu. Al-Quran tidak bisa, orang tidak bisa kita nilai riya atau ndaknya, tidak bisa bu. Yang tahu diri kita seorang kalau ada ciri-cirinya. Tapi yang jelas sekarang kita garis bawahi, amalan yang kita lakukan punya kemaslahatan enggak untuk orang lain. Timbangan fikihnya cuma dua bu, mana basar maslahat dengan mudarat. Kalau dah kelebihan mudarat tidak boleh. Kalau ke lebih besar maslahat atau manfaat boleh. Jadi kira-kira kalau ngaji dinyaringkan maslahat ke mudarat. Orang mah kita beri pahala nun bu. Bukan kita minta pahala dengan orang. Bukan kita minta pahala dengan orang. Kita ngantari orang pahala. Orang diam menjaga katek-katek di Serambi, nangar orang ngaji dapat pahala. Bayangkan nah, iyalah yang mudah-mudahan menjadi pertimbangan kita untuk tetap semangat dalam ngaji. Kayak bu. Tetapi jika hanya menjadikan malapetaka dan kepuasan nafsu, maka segera dihindari. Atau istilah saat ini sering disebut dengan pencitraan. Seperti itu. Nah, sekarang kita timbang-timbang aja. Nah, kalau kerajaan kita itu udah timbangan ulama dah tuh. Mana besar maslahat. Sami bu dengan bu. Orang kurban diumumkan, orang infak diumumkan, bukan riya, iya supaya orang lain termotivasi. Oh si anak jak kurban deh, nah kita pun bisa, iya maunya. Nah jadi bukan riya, ya kan? Seperti ya. Misal kita sholat ke masjid bu, ya kan tetap nampak kita berjalan bagi ke masjid. Suah ke ibu yang hilang bagi ke masjid. Dari rumah ada sap dia datang ke masjid kan. Di mana berjalan tadi tang ada di masjid. Ya kan. Aku sengaja hilang sepeda ria kan tidak bisa kayak. Tetap nampak bu. Ria bukan ria itu artinya nampak. Nampaklah mati. Jadi kita ke masjid. Kalau kita pagi ke masjid nampak bu. Jadi tidak bisa dikatakan riya. Ya memang harus nampak barang ibadah yang nampak kan. Kecuali ibadah hati yang sabar, gitu kan. Tidak nampak gitu kan. Jonom gitu kan, padahal nahan marah kan. Nah, tidak nampak. Artinya ibadah di dalam Islam tuh memang didesain supaya nampak. Jadi macam justru kalau kita baca. Jadi ada 4 perbuatan riya di dalam diri manusia, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi orang riya itu baru bisa dinilai oleh 4 kategori itu. Ada 4 kategori yang nyuruh. Baru bisa kita lihat, kita baca riya enggak diri kita. Itu dia. 1, yang baru disebut riya adalah malas waktu sendirian. Jadi kita dapat orang tuh sholat banyak, tapi balik ke rumah dah katek-katek malas. Malah tinggal lagi sholat. Ya baru dikatakan riya orang. Siapa yang tahu kan berarti kan bisa bu. Saya tuh nilai ibu-ibu rajin kan.
Saya tidak bisa mengatakan ibu riak, dan karena saya tidak melihat ibu waktu seorang. Artinya memang ialah SOP-nya nak melihat orang yang riak atau daan. SOP nak melihat orang riak atau daan. Kita tuh ngaji sebenarnya datang ke rumah kalak. Ya kan? Artinya Bu, sekali lagi saya padahkan, tidak bisa orang nilai kita riak sebenarnya kalau nak nginyan weh. Dan bisa. Kita sama-sama sholat di situ. Datang ke rumah kita secara pribadi kita tidak tahu, hanya kita dengan Allah kita tidak tahu. Makanya tadi ya, syirik pada umatku lebih halus daripada samud hitam yang berjalan di malam hari gelap di atas batu. Padam lampu lagi kan. Ada nampak lalu. Siapa yang lebih tahu? Allah dengan samud dia seorang. Gaya nang. Jadi tidak ada sangkut pautnya ternyata riak tuh dengan tuduhan orang, tidak ada. Yang kedua, jadi tadi pertama malas mundah seorang, mundah dengan orang beramai rajing. Mun bisa sembayang asar 8 rakaat. Seperti itu. Kelebihan rajing ya Bu. Apalah kata ulama, sehingga kenapa ada perkataan ulama mengatakan bahwa manusia akan sanggup tidak bermaksiat di depan umum, tapi akan sanggup bermaksiat ketika seorang. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau kita nak melihat diri kita seorang itu baik atau daan, perhatikan kelakuan kita waktu seorang, waktu sendiri. Kalau kita masih sami antara beramai dengan seorang, betul kita artinya. Tapi kalau waktu kita seorang tang mikir jahat-jahat, tang mau bermaksiat, ya banyak-banyak kita minta ampun, mari kita betulkan, Bu. Sekali lagi, kalau melihat kriteria itu, dan mungkin saya bisa nuduh ibu ria atau daan. Ya artinya kembali kepada kita seorang. Kedua, rajin saat di tengah banyak orang. Beda Bu antara merajing karena dilihat orang dengan kita kerja karena tanggung jawab bersama. Lain Bu. Lain lagi ya. Jadi jangan sampai kita merasa mun rajing aku ria aku tuh malas-malas dah aku beramai ya kan. Lalu kalau kerja bakti orang semandar yang lain dia malas-malasan, nah makin parah lagi kan. Artinya pandai-pandai kita nimbang. Artinya kalau kerajaan itu adalah tanggung jawab kita bersama, ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya kan, seperti ya. Makanya yang baik adalah rajing ketika tidak ada beda antara rajing dengan beramai atau rajing ketika seorang. Dia yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah ketiga, amalnya meningkat kala dipuji. Rajingnya maklum ngaji, kan? Biasa ngaji 1 juz, kali lah kak dipuji ya 3 juz ngaji kan. Pilih. Bolehkah dikatakan maklum ria? Belum tentu. Selanjutnya belum. Misal. Maklum. Nah, tapi lalu mun dikritik ya malah berhenti. Ya kan, salah tadi ngaji ya weh. Lagi ngaji besok. Bagus. Dipuji bagus kan. Sekali disandung kesalahan sedikit langsung drop. Harus nak kita jaga ya, artinya harus kita batuli lagi. Sebenarnya itu lebih dekat kepada
sebenarnya sekarang itu yang dijelaskannya bukan lebih dekat kepada cara kita beribadah, termasuk bagaimana cara kita bermedia sosial. Banyak kalau posting foto kan, sagitnya si anu tuh, semari posting sikit foto tuh jadi 5 foto kan. Jadi makin gitu kan. Beda kalau dengan jualan lain, dengan jualan hari itu nyaman kuihnya ya kan. Buat sigi banoto, nah ngisuk dah banyak banotonya jadinya lain lagi. Tapi itu lebih kepada perbuatan, kegiatan, kan seperti itu. Selanjutnya yang keempat, tadi kebalikannya. Waktu dipuji sengancang. Ketika dikritik atau malah dicaci, langsung kandur, langsung berhenti, atau malah melamah semangatnya. Ini adalah indikasi bahwa niat kita belum betul. Dan sekali lagi, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang terjadi dengan hati kita, apa yang terjadi dengan perbuatan kita, ya riya atau daan, kecuali diri kita seorang. Saya padahkan nih, ya garis besarnya. Jadi riya itu bukanlah tuduh-tuduhan yang bisa kita tuduhkan kepada orang. Riya itu adalah bagaimana cara kita memandang diri kita seorang. Apakah riya ada kita ya, sama sekali bukan bergantung kepada ucapan orang. Oleh sebab ya Bu, kalau ada tantangan selama kita ngaji, selama kita tadarusan yang arah-arahnya ke si, yang bukan dari dalam diri kita, maka sejatinya adalah ujian bagaimana keteguhan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi memang sebaiknya adalah kita luruskan niat bahwa kalau sudah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nak kita karena puji karena katakan macam-macam sami aja. Ialah yang terbaik. Sampai tahu dengan banyaknya sandungan-sandungan yang menguji kita untuk baca Quran gitu, ialah cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Allah nak menguatkan iman kita. Karena hikmahnya tidak selalu datang pada waktu itu. 1 menit, 2 menit ke depan mungkin dia tidak akan datang secepat ya. Tapi percayalah kita akan merasakan manfaatnya nanti di suatu waktu nun kala ke depan. Gitu rasa fungsinya itu itu ternyata fungsinya aku ngalami itu dan lain sebagainya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan Bu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf tadi nyontoh-nyontohkan dia cuma contoh aja. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan yang kita di situ. Artinya mari sama-sama kita jaga. Udah tahu kan bagaimana batasan riya atau daan kita dah tahu. Tinggal tentu Bu, kita itu selaku manusia tadi seperti yang dipadahkan di awal, riya itu umumnya menghinggapi kita karena memang udah ada sifat bawaan seperti memang ada kita Bu. Ingin diperhatikan, ingin diakui ada. Cuman bagaimana kita meletakkannya aja. Jadi sami dengan kita orang yang ceramah pakai mikrofon, kita ngaji sama mikrofon, sami-sami kan nak beri maslahat ke orang supaya kedengaran lah orang. Kan seperti ya Bu. Jadi mari sama-sama kita jaga niat kita tingkatkan kesabaran kita dalam membaca dan mempelajari Al-Quran karena pahalanya sudah jelas, Bu. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan orang yang dekat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.